Film ini dimulai dengan adegan pembuka yang seram, ketika dua orang yang membawa manekin tewas. Orang yang melihat manekin itu berusaha lari lintas jalan dengan panik dan ditabrak mobil. Ternyata Frankie yang mengemudi mobil dan dia juga melihat manekin itu. Saat diinterogasi polisi, dia mengaku tidak pernah melihat siapa-siapa selain manekin, tapi pikiran tentang manekin dan kecelakaan itu terus menghantuinya. Untuk mencoba melupakan kejadian itu, dia pergi ke pesta bersama teman-temannya. Walaupun teman-temannya yang lain pulang lebih awal, dia dan Molly tetap bertahan di klub dan minum obat-obatan. Saat sedang berdansa, Frankie tiba-tiba merasa pusing dan pergi ke toilet, tapi saat kembali, dia menemukan kekacauan berdarah. Semua orang di klub itu sudah mati, dan Molly juga tewas setelah tenggorokannya dipenggal oleh manekin. Setelah kejadian itu, Jonah, teman lain Frankie, merasakan kehadiran manekin di sekitarnya dan juga melihat manekin itu mengikutinya, tapi untungnya dia tidak mati. Ketika Jonah bercerita ke Frankie tentang insiden itu, dia panik dan berkata bahwa mereka semua akan mati. Akhirnya, Frankie mengumpulkan teman-temannya di rumahnya dan menunjukkan kepada mereka video seorang wanita yang memohon pertolongan karena manekin itu mengejarnya. Awalnya, mereka tidak percaya. Tapi setelah melihat semua kejadian dan melihat manekin itu secara langsung, mereka mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada benarnya? Apa yang awalnya dianggap sebagai mas histeria, ternyata benar. Setelah beberapa peristiwa lain terjadi dalam kehidupan teman-teman itu, Lewis tenggelam, Madison terjatuh dari balkon, Isabelle juga kehilangan nyawanya, dan pembunuhan berantai oleh manekin terus berlanjut. Ketika Frankie bercerita pada tunangannya, Steve, tentang semua ketakutannya, dia hanya meremehkan dan berpikir bahwa Frankie pura-pura agar bisa dekat dengan Jonah. Sisanya teman-temannya, Drake, Jonah, dan Lucy, berkumpul di rumah Frankie untuk bertahan dari serangan manekin dan mencari tahu mengapa semua ini terjadi. Tapi Steve, yang sangat cemburu, malah mengejek ketakutan mereka dan merendahkan Frankie di depan teman-temannya. Dia berubah jadi gila, karena dia merasa Frankie terobsesi dengan manekin dan akan meninggalkannya. Frankie menemukan bahwa bukannya melakukan penelitian untuk tesisnya, Steve malah mengetik kata manekin berkali-kali dalam makalahnya, yang membuatnya berpikir bahwa Steve butuh pertolongan mental. Karena dia tidak percaya pada kekuatan manekin, akhirnya dia mati ketika mencoba membakar manekin itu. Teman-teman menemukan bahwa manekinnya tidak bisa menghilang jika ada yang memandangnya. Jadi mereka memutuskan untuk bergantian menjaganya, agar manekinnya tidak bisa menghilang dan membunuh orang lain. Tapi saat giliran Drake, dia tiba-tiba tertidur sebentar, dan manekinnya menghilang, menyebabkan lebih banyak kematian. Manekin itu main petak umpet dengan teman-teman di dalam kegelapan, dan hanya butuh 1 detik. Kalau mereka melirik ke arah lain, manekinnya menghilang.
kita semua penasaran siapa yang akan mati selanjutnya. Dan ternyata Drake yang jadi korban berikutnya. Sisanya, 3 teman yang tersisa menunggu kedatangan Victor Malik, yang sepertinya tahu cara menghilangkan kutukan itu. Awalnya, dia ramah pada mereka, tapi lalu berubah menjadi kekerasan, membunuh Lucky, dan melukai Jonah. Dia juga mencari Franky, tapi dia bersembunyi sampai dia ketahuan. Victor bilang kalau Franky adalah yang terakhir yang masih hidup, yang pernah melihat manekinnya, dan dia akan mewariskan kutukan ini pada orang lain, jadi dia ingin membunuh Franky. Jonah datang tepat waktu dan membunuh Victor, menyelamatkan nyawa Franky. Manekinnya kemudian Franky kirim ke tempat tak dikenal dalam sebuah kotak, tapi sayangnya kotaknya jatuh dan pecah, melepaskan kejahatan yang terkekang. Ada banyak kemungkinan mengapa manekin itu mengikuti teman-teman tertentu, bisa jadi seseorang sengaja melepaskan roh jahat pada kelompok itu. Karena latar belakang manekin tidak diketahui, kita jadi kesulitan berspekulasi tentang semua kemungkinan. Ada juga kemungkinan bahwa tidak ada unsur supernatural yang terkait dengan manekin ini. Mungkin ini hanya robot pembunuh yang ditanam oleh seseorang untuk membalas dendam pada kelompok teman-teman itu. Kalau teori bahwa itu adalah robot pembunuh terbukti dalam sequelnya. Aksi pembunuhan robot ini bisa dibandingkan dengan anjing robot pembunuh dalam episode Metalhead dari Black Mirror. Anjing-anjing robot itu tidak berhenti sampai misi mereka selesai. Dan mungkin manekinnya juga tidak akan berhenti sampai berhasil membunuh Franky dan Jonah. Victor mungkin menjadi dalang utama di balik pembunuhan ini karena dendam pribadi atau motif rahasia yang dia miliki.